Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali teman-teman Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi and Business University Muhammadiyah Gresik di mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan masih bersama saya Prayudi Haryanto MM PhD. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita setelah pada beberapa pertemuan yang lalu kita membahas konsep dasar pengambilan keputusan dengan beberapa tema yang kita bahas dan tugas yang telah teman-teman kerjakan. Maka kali ini kita akan membahas lanjutan dari konsep dasar pengambilan keputusan dengan beberapa subtopik bahasan yang lain. Dan di dalam pembahasan konsep dasar pengambilan keputusan kali ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama adalah bagaimana konsep pengambilan keputusan dilakukan, kemudian masalah-masalah tentang pengambilan keputusan, dilanjutkan dengan perubahan keputusan yang disebabkan oleh perubahan lingkungan, kemudian dan yang terakhir kita akan bahas pentingnya dukungan sistem informasi dalam sebuah pengambilan keputusan, gitu ya. Baik, kita akan masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu konsep pengambilan keputusan, bahwa ilmu pengambilan keputusan adalah sebuah filosofi atau metode analisis yang bersinggungan dengan sejumlah penyatuan pemikiran begitu ya, yang berbeda-beda tentunya di antara seluruh anggota organisasi yang dapat disimbolkan secara ilmiah dan sistematis, yang tujuannya adalah diperuntukkan untuk membantu keputusan itu diambil gitu ya, untuk membantu pengambil keputusan itu dalam rangka memilah, jadi memilah solusi terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia begitu ya. Maka ada 2 hal yang perlu kita pahami di sini, bahwa pengambilan keputusan itu akan berbeda ketika nanti dilihat dari sisi kondisi gitu ya. Apakah dalam sebuah kepastian atau dalam ketidakpastian. Nah, pasti tentunya akan mempengaruhi, akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Maka identifikasi kondisi itu akan sangat mempengaruhi pada hasil dan ketepatan sebuah keputusan itu diambil. Dalam kondisi apa sebuah keputusan itu diambil? Dalam kondisi kepastian kah? Atau dalam kondisi uncertainty ya. Jadi kondisinya serba tidak pasti begitu ya. Maka nanti kita akan bahas bagaimana 2 hal ini dapat menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar berbeda begitu ya. Baik, lanjutkan teman-teman, bahwa keputusan pada bahwa tadi kita lihat, jika dilihat dalam kondisi tertentu, ada kondisi yang dalam kepastian dan ketidakpastian gitu ya. Maka dalam kondisi yang terdapat kepastian, di dalam kondisi masalah itu terjadi, maka alternatif solusi yang mengandung nilai manfaat yang paling besar itu yang akan diambil. Jadi tanpa menimbang konsekuensinya apa, bahwa setiap keputusan yang diambil itu pasti di belakangnya ada konsekuensi-konsekuensi, sebagaimana konsep pengambilan keputusan yang kita bahas di pekan lalu ya. Tapi di dalam kondisi kepastian, adanya kepastian itu adalah menggambarkan bahwa setiap kondisi keputusan yang dirumuskan akan mengarah pada sebuah konsekuensi, itu pasti tentu gitu ya. Tapi kondisi dalam situasi yang terdapat kepastian ini relatif memiliki atribut permasalahan yang sederhana gitu ya, yang tidak kompleks gitu ya. Maka rangkaian kejadian, rangkaian data yang tersaji itu adalah cukup simple dan secara eksplisit mempunyai sebuah konsekuensi yang dapat terukur begitu ya. Maka biasanya para pengambil keputusan, decision maker, akan mengambil alternatif solusi yang mengandung nilai manfaat yang paling gede.
yang paling besar gitu ya. Jadi bahwa nanti ada konsekuensi apa itu tidak terlalu menjadi pertimbangan gitu ya. Karena setiap pengambilan konsekuensi pasti ada konsekuensi yang berlaku. Tetapi di dalam kondisi yang ada sebuah kepastian, dalam kondisi tertentu yang mengandung sebuah kepastian itu, maka manfaat apa yang paling besar itu yang akan diambil. Jadi teman-teman bisa pahami ya bahwa di dalam kondisi kepastian maka kuncinya adalah menimbang manfaat apa yang paling besar di antara solusi-solusi yang lain gitu ya. Dan biasanya akan mengabaikan konsekuensinya bagaimana. Yang penting manfaat yang paling besar yang dapat diambil gitu. Jadi kunci yang pertama, jika kondisinya dalam kondisi certainty, kondisi yang ada kepastian, maka dia akan berbanding lurus dengan manfaat apa yang terbesar yang dapat diambil dari sebuah pemilihan keputusan. Baik, adapun di dalam pendekatan strategi dalam kondisi ketidakpastian, nah maka ada beberapa hal, setidaknya ada 2 hal yang perlu kita lakukan pendekatan strateginya. Berbeda dengan yang pertama tadi, jika dalam kondisi kepastian, maka manfaat yang terbesar yang kita ambil. Tapi ketika dalam kondisi ketidakpastian, misalkan datanya berubah-ubah gitu ya, data pekan lalu, data bulan lalu, data tahun lalu itu selalu berubah dan kita tidak bisa menebak besok seperti apa trennya, nggak tahu kita gitu ya. Berbeda dengan yang ada kepastian, trennya tetap, kemudian kita bisa prediksi kira-kira apa yang akan terjadi di pekan berikutnya. Maka tinggal menilai kemanfaatan yang terbesar. Tapi bagaimana ketika sebuah kondisi itu dalam ketidakpastian, maka setidaknya strategi pertama yang kita bisa terapkan adalah menggunakan game teori, di mana strategi ini tentunya mengeksploitasi lebih dalam kriteria solusi yang diupayakan, kemudian dalam perspektif yang lebih lebar dan menggunakan asumsi game teori itu sendiri gitu ya. Misalkan apa? Data yang bisa kita gunakan, misal linear programming kah, assignment method kah, atau transportation method kah, dan lain-lain. Jadi kita perlu mengelaborasi data itu dengan sedemikian rupa sehingga kita perlu simulasikan kondisi-kondisi jika demikian bagaimana, jika terjadi kondisi sebaliknya bagaimana, jika terjadi hal yang tidak kita perhitungkan bagaimana, maka akan muncul plan A, plan B, plan C, dan lain-lain. Nah ini tentu kita harus lebih punya banyak data di sini. Jadi eksploitasi data itu menjadi penting gitu ya. Jadi data itu kita bandingkan data tahun pertama, kedua, ketiga, ataupun data pekan pertama atau monthly data. Itu kita benar-benar kita jadikan acuan nantinya ya. Jadi sifatnya menjadi sebuah game teori itu otak-atik gitu ya. Jika begini nanti begini, jika begini nanti muncul strategi yang B, jika kejadiannya adalah sebaliknya, maka kita perlu mengeksploitasi berbagai macam kemungkinan itu. Kemudian yang kedua yang bisa kita gunakan sebagai sebuah pendekatan dalam pengambilan keputusan di dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini adalah mengeliminasi prosentase ketidakpastian itu. Ya, sehingga keputusan akan menghasilkan bahaya yang lebih moderat atau bahaya yang lebih kecil gitu ya, dengan mengembangkan penilaian tingkat probabilitas secara subjektif. Artinya apa? Jadi ketika kondisinya dalam ketidakpastian, maka jika tadi di yang kepastian tadi ada mengambil manfaat, tapi yang kedua adalah mengambil konsekuensi terberat. Jadi kebalikan ya, berbanding terbalik dengan dalam kondisi kepastian. Jadi kita memikirkan kondisi terjelek seperti apa dulu, itu yang kita utamakan gitu ya. Jadi resiko terberat itu kita jadikan
prioritas pertama untuk kita hindari dibanding alih-alih mengambil sebuah manfaat yang bisa didapatkan dari sebuah pengambilan keputusan itu. Misalkan gini, jika mengambil keputusan A, maka manfaatnya satu. Tapi jika mengambil manfaat itu, resikonya jauh lebih besar gitu ya daripada keputusan B. Maka resiko dari keputusan yang lebih berbahaya itu kita ambil keputusan yang lebih moderat, keputusan yang lebih ringan dari sisi dampak bahayanya jika keputusan itu kita ambil. Dapat dipahami ya teman-teman ya bedanya ya. Jadi jika keputusan di dalam sebuah kepastian data, kepastian apa yang bisa terjadi bisa kita bayangkan, kita planning, maka manfaat terbesar itu yang diambil. Konsekuensi di nomor 2 kan. Berbanding terbalik dengan dalam kondisi ketidakpastian yang kita nggak bisa prediksi itu kira-kira kondisi ke depan akan seperti apa, maka prioritas utama adalah mengambil konsekuensi atau resiko yang lebih moderat, resiko yang lebih ringan dibanding dengan manfaat yang akan muncul. Jadi yang pertama dalam kepastian adalah manfaat yang kita ambil, tetapi jika di dalam ketidakpastian adalah resiko yang kita utamakan. Dapat dipahami ya teman-teman sampai di sini ya. Jadi dua pendekatan ini yang menjadi kunci adalah perubahan itu bisa terjadi, perubahan keputusan itu bisa terjadi ketika kondisi yang sedang terjadi di dalam perusahaan, organisasi, atau di dalam hal apapun yang perlu kita lakukan pengambilan keputusan. Jadi perlu diingat sekali lagi, saya tekankan, jika di dalam kondisi adanya kepastian, maka manfaat terbesar yang diambil, konsekuensi atau dampaknya boleh diabaikan. Tetapi dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, maka konsekuensi atau bahaya atau resiko kita ambil yang paling moderat, yang paling ringan dibandingkan dengan manfaatnya. Baik, kita akan lanjutkan ke dalam pembahasan masalah-masalah di dalam pengambilan keputusan. Tentu bahwa keputusan sendiri itu, pengambilan keputusan itu sendiri adalah masalah tersendiri ya, tetapi ternyata di dalam hal ini terdapat masalah-masalah yang timbul di dalam proses pengambilan keputusan itu gitu ya. Setidaknya kita perlu mempelajari kita sebagai seorang decision maker, pengambil keputusan itu ada di level mana begitu ya. Kenapa? Karena bobot permasalahan atau tingkat berat rendahnya atau tinggi besarnya sebuah masalah itu berbeda-beda oleh masing-masing pengambil keputusan. Tergantung apa? Persepsi, ilmu, pengalaman dari sebuah pengalaman individu, persepsi individual, ataupun gaya pemikiran, dan nanti di beberapa waktu yang akan datang tergantung gaya kepemimpinan gitu ya, leadership stylenya seperti apa gitu ya. Tapi kita belum masuk ke pembahasan gaya kepemimpinan hari ini. Gaya pikir yang diakibatkan oleh pengalaman, persepsi individu itu yang akan menjadi tolak ukur apakah masalah ini besar atau kecil. Bagi perusahaan kecil mungkin masalah besar bagi perusahaan tersebut dibandingkan masalah yang sama untuk perusahaan yang besar gitu ya. Nah, gitu. Jadi maka kita bisa ambil sebuah stressing garis bawah gitu ya, bahwa ilmu pengambilan keputusan ini pada umumnya adalah tentang pencapaian sasaran tujuan yang dilakukan oleh masing-masing. Nah, sasaran yang tidak diraih itu pasti akan memunculkan, sebagaimana pembahasan kita yang dulu, why, mengapa ini perlu diselesaikan, who, siapa nanti yang menyelesaikan, how, bagaimana masalah ini bisa diselesaikan, keputusan bisa diambil, what, apa sesungguhnya solusinya yang perlu dilahirkan gitu ya, dan when, kapan gitu ya. Dan ada satu tambahan lagi yang jarang dibahas juga, where, di mana
keputusan ini akan dilakukan gitu ya. Nah, bila pertanyaan ini mengemuka, maka disitulah permasalahan itu bisa kita identifikasi, gitu ya, dengan bagaimana, siapa, kemudian mengapa, apa sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan itu muncul, maka bahwa pengambilan keputusan itu nanti dipandang sebagai sebuah mekanisme yang runtut gitu ya, dan rasional dalam pemecahan masalah ketika ada unsur-unsur mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan itu. Maka identifikasi permasalahan itu menjadi penting begitu ya. Ya, maka bahwa pengambilan keputusan itu selalunya akan menyesuaikan dengan tipe permasalahan yang muncul begitu ya. Dan jenis-jenis permasalahan akan diambil dengan pendekatan yang bervariasi pada setiap individu ya, tergantung pengalaman, tergantung data yang tersaji, skala organisasi ataupun kapasitas dari masing-masing personal yang mengambil atau sebagai seorang decision maker itu gitu ya. Jadi kita bisa menganalisis gitu ya, atau memecah lah, setidaknya memecah bahwa tipe permasalahan itu setidaknya menjadi dua gitu ya. Yang pertama adalah kita coba pecah atau pisahkan masalah ini menjadi masalah terikat gitu ya, yang dapat dipecahkan dengan menganalisis masalah yang telah lalu gitu. Jadi masalah yang sama yang telah lalu itu kita analisis kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, maka di dalam kategori masalah terikat ini, permasalahannya mungkin akan lebih sederhana ya untuk didefinisikan gitu ya, serta mungkin dipecahkan secara baik, secara tepat, akurat, baik melalui bantuan aplikasi ataupun alat-alat analisis data yang sebelumnya gitu ya. Jadi relatif adalah masalah-masalah rutin itu ya, masalah-masalah yang ada pola trennya gitu ya. Trennya itu jelas gitu ya. Nah, jadi masalah ini bisa diselesaikan dengan melihat tren terdahulu gitu seperti apa. Oh, penjualan misal jika kita bicara tentang tren penjualan gitu ya. Maka kenapa terjadi penurunan di pekan ini? Kita lihat aja tracking tahun lalu bagaimana, bulan ini bagaimana gitu ya. Maka kita bisa selesaikan, bisa ambil keputusan itu berdasarkan data-data terdahulu gitu ya. Adapun jika masalahnya tak tertingkat, maka sesungguhnya ini masih ada kaitan dengan kondisi tadi, bahwa kondisinya itu yang tidak terikat tadi ya, tidak terprediksi tadi ya. Nah, yang pertama tadi kan ada kondisi yang terprediksi dan tidak terprediksi, maka hari ini kali ini di tema ini masalah yang tak terikat gitu. Ini bagaimana solusinya gitu ya. Maka bahwa masalah tak terikat ini adalah merupakan masalah dengan tingkat ambiguitas yang tinggi gitu ya, yang ketidakpastiannya itu tinggi gitu. Maka perlu usaha ekstra untuk memahami dengan benar, meskipun ada basis data, tetapi perlu hal-hal yang lain gitu ya, yang perlu dijadikan sebagai landasan pemikiran gitu. Jadi kira-kira memutuskannya ini harus dengan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi gitu ya. Ini masih seirisan ya dengan masalah yang dengan ketidakpastian itu. Tapi dalam kali ini adalah apakah masalah ini pernah dihadapi atau tidak. Sesungguhnya konteksnya di sana gitu. Maka perlu seorang decision maker itu pengambil keputusan perlu dengan ekstra untuk memahami dengan benar apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana data itu berbicara dan dianalisis sehingga masalah-masalah yang tak terikat ini dapat diselesaikan gitu ya, dengan baik tentunya, dengan akurat. Baik kawan-kawan, teman-teman sekalian, masuk di pembahasan yang ketiga, bahwa perubahan keputusan itu dapat terjadi karena perubahan lingkungan.
Jadi meskipun sudah dianalisis, sudah diputuskan, dan ternyata ada perubahan kondisi di dalam lingkungan itu, kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, sebagai decision maker, maka keputusan yang bahkan sudah diambil itu dapat berubah. Nah, kenapa? Karena salah satunya adalah bahwa kita tidak dapat memungkiri perkembangan information technology itu menyebabkan perubahan yang sangat cepat, tidak dapat diprediksi gitu ya. Maka sudah bisa dipastikan bahwa pengambilan keputusan sudah tidak dapat lagi dilakukan dengan konsep-konsep tradisional, menggunakan subjektivitas itu ya, feeling, semata-mata feeling gitu ya, tanpa data gitu ya. Maka kita mesti lihat gitu ya, perubahan apa yang terjadi, lingkungan apa, perubahan-perubahan di lingkungan kita itu baik internal maupun di eksternal itu yang terjadi seperti apa. Sebagai contoh, bahwa hadirnya perkembangan teknologi informasi itu akan melahirkan sebuah persaingan dalam ruang global yang semakin sengit gitu ya. Artinya bahwa diputuskan hari ini untuk eksekusi keputusan pekan depan atau bulan depan. Ternyata kondisi lingkungan luar berubah, maka kita mesti ambil langkah ya untuk mengeliminir atau mengevaluasi keputusan yang telah ditentukan gitu. Kita perlu mengetahui variabel-variabel pengambilan keputusan yang perlu dipertimbangkan teman-teman di dalam seluruh aspek pengambilan keputusan gitu ya. Jadi variabel yang dapat merubah kondisi itu ketika terjadi perubahan itu seperti apa. Setidaknya yang pertama adalah bahwa mengapa pengambilan keputusan itu dapat berubah bahkan ketika keputusan itu sudah diambil gitu ya, karena perubahan lingkungan. Nah, di antaranya internal variabel, internal environment atau lingkungan internal, yaitu tingginya tuntutan para stakeholder gitu ya, yang dimana mereka cenderung punya campur tangan pada pengambilan keputusan sebuah organisasi, perusahaan. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa peran atau campur tangan dari stakeholder ini akan membuat keputusan itu dapat berubah gitu ya dengan sangat cepat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kemahiran pemrosesan informasi. Maka kita tahu bahwa setiap entitas bisnis mampu bergerak secara autonomi ya, secara otomatis gitu ya, sesuai dengan kemahiran pemrosesan ilmu pengetahuan dan informasi. Maksudnya adalah bahwa semakin kita punya tools yang canggih untuk memproses seluruh informasi yang masuk dengan sangat cepat, maka semakin ditentukan pula para pengambil keputusan yang cepat. Itu ya. Misalkan gini, diputuskan hari ini strategi persaingan adalah A gitu. Ternyata ada data yang masuk terbaru sebelum keputusan itu dieksekusi dengan sempurna, ada data baru yang sehingga merubah strategi itu bisa diimplementasi. Kalau tetap diimplementasi, maka akan terjadi sebuah disparitas, akan terjadi jeda atau terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan di perusahaan. Maka secepat itu pula keputusan perlu diambil lagi begitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah teknik korespondensi dan penilaian dalam kaidah penelitian sebuah informasi gitu ya. Maka dengan cepatnya teknologi komputer hari ini, maka kita sebagai perusahaan atau individu dalam memutuskan sebuah informasi itu pasti akan punya penilaian yang cepat dan cepat pula berubah. Maka jika dulu di bisnis-bisnis zaman dahulu keputusan itu bisa diambil untuk tahunan, bulanan. Tapi hari ini bisa jadi pekanan, bisa jadi daily, bisa jadi harian begitu ya, dengan cepat berubah. Maka ini adalah masuk dalam variabel pengambilan keputusan yang perlu kita pertimbangkan ya untuk memutuskan sesuatu. Kemudian yang keempat, bahwa
permasalahan manajerial itu hari ini dapat diselesaikan dengan konsep teknologi informasi yang secara akurat gitu ya. Maka pengadaan sarana prasarana di bidang teknologi informasi ini menjadi sangat penting ya bagi sebuah perusahaan untuk menentukan keputusan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya baik itu jangka menengah, panjang maupun jangka pendek. Kemudian selanjutnya adalah faktor variabel efisiensi itu akan menjadi tolak ukur pengambilan keputusan. Semakin keputusan itu dapat melahirkan sebuah efisiensi yang tinggi, maka tidak dipungkiri atau memungkinkan bahwa keputusan itu akan berubah karena faktor adanya efisiensi yang tinggi ini. Kemudian yang keenam, adanya persaingan global itu membuat bahwa berubahnya keputusan karena lingkungan eksternal ya, jika persaingan ini masuk di lingkungan eksternal, maka memungkinkan atau bisa jadi terjadi bahwa keputusan itu akan berubah karena faktor persaingan. Dan yang ketujuh diantaranya adalah adanya peraturan pemerintah, di mana semakin tinggi pemerintah dalam mengatur aturan-aturan yang bisa dilibatkan atau yang kemungkinan perusahaan itu terkena beban aturan itu, maka keputusan-keputusan itu dapat berubah karena faktor peraturan pemerintah. Misal apa? Jika di semester yang lalu kita bahas tentang corporate social responsibility, maka pemerintah yang aturan pemerintah tentang bisnis corporate social responsibility ini akan bisa bisa menjadi sebuah variabel yang merubah keputusan bahkan ketika keputusan itu sudah diambil. Jadi ini penting, beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan di saat kita mengambil sebuah keputusan menentukan, khususnya teman-teman yang nanti dihadapkan pada pengambilan keputusan strategik gitu ya. Beralih ke poin bahasan yang terakhir, yang keempat, bahwa dukungan sistem informasi itu sangat penting di dalam sebuah proses pengambilan keputusan gitu ya. Maka data dan informasi adalah bahan baku pertama dan utama di dalam mekanisme pengambilan keputusan. Bahkan di dalam kondisi yang ekstrim, pengambil keputusan atau decision maker tidak akan mampu melaksanakan mekanisme pengambilan keputusan ini jika informasi itu tidak tersedia begitu ya. Bahkan sampai nggak bisa itu ngambil keputusan ketika tidak tersedianya data yang cukup begitu ya. Maka perlu mengerti dan memahami bahwa manfaat dukungan sistem informasi ini setidaknya diterapkan di dalam beberapa level keputusan gitu ya, dan di beberapa level hierarki dalam sebuah organisasi. Misal, pengambilan keputusan yang berada di level operasional, maka pada level operasional keputusan ini adalah hendaknya dapat mengarahkan bagaimana kiat terbaik saat anggota organisasi itu menyelesaikan tugas gitu ya. Bagaimana penilaian kriteria penyelesaian kerja, misal key performance indicator-nya seorang di level operasional itu bagaimana. Evaluasi umpal balik di dalam pencapaian keputusan yang telah diimplementasi. Ini menjadi penting. Dukungan sistem informasi di sini menentukan data-data pengambilan keputusan di level operasional. Misalkan di dalam keputusan level manajerial, misal di middle management, bahwa keputusan ini pasti akan bersilangan atau beririsan ya dengan pemanfaatan sumber daya milik organisasi yang harus dilakukan secara efektif. Bagaimana membuat efisiensi itu menggunakan basis data yang saat mengambil keputusan mesti diperlukan data-data itu. Dan dalam level keputusan strategik, maka manfaat dari dukungan sistem informasi ini adalah bagaimana perumusan sasaran serta kebijakan organisasi di dalam mengantisipasi
berbagai macam hal yang mungkin terjadi di organisasi. Misalkan penyimpangan-penyimpangan di dalam organisasi, bagaimana melakukan solusi-solusinya. Maka teman-teman, dukungan sistem informasi ini menjadi sangat penting, baik di berbagai level keputusan di dalam di tiap-tiap level, baik itu level operasional, level manajerial, bahkan sampai keputusan di level strategik. Maka ini mesti kita pahami, dan kata kuncinya adalah bahwa keputusan itu diambil hendaknya berdasarkan data yang akurat dan tepat, dan berdasarkan pola kepemimpinan dari pengambil kebijakan itu, pengambil keputusan itu yang akan menentukan berhasil dan tidaknya, tepat dan tidaknya pengambilan keputusan. Maka dari bahasan pertama sampai yang terakhir ini, maka teman-teman perlu berlatih mulai identifikasi, pengambilan data, kemudian berlatih menentukan identifikasi permasalahannya, dan perlu diingat bahwa posisi decision maker itu menjadi penting, apakah dia ada di level operasional, di level manajerial, ataupun di level strategik. Baik teman-teman, untuk menutup sesi kita pada kali ini, ada sebuah tugas sederhana yang silahkan nanti langsung dikerjakan di Spada ya. Mengapa Anda perlu menggunakan dukungan sistem informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat? Nanti silahkan dielaborasi pemikiran teman-teman berbekal materi dari pertemuan hari ini. Nanti silahkan dijawab, jangan terlalu panjang agar yang koreksi dapat menangkap poin-poinnya dengan tepat gitu ya. Tetap semangat di bulan Ramadan ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.